Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muzaffar Ahmad dengan NIM 2350191087 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas kimia medisinal dasar dengan judul Kajian Penemuan dan Pengembangan Obat Golongan Azol dengan enzim 14-alfa demetilase sebagai anti jamur. Latar belakang, infeksi jamur atau mikosis telah berkembang menjadi ancaman kesehatan global yang serius, terutama dengan meningkatnya populasi pasien imunokompromis seperti penderita HIV atau AIDS, pasien kemoterapi kanker, dan penerima transplantasi organ. Tingkat mortalitas akibat infeksi sistemik seperti kandiasis, invasif, dan aspergillosis tetap tinggi meskipun telah ada terapi anti jamur. Akibat adanya infeksi jamur tersebut timbul penyakit seperti dermatofilik dan keratinofilik yang terjadi pada kuku, rambut, mata, dan yang paling sering pada kulit. Sejak tahun 1960, antibiotik mulai dikembangkan untuk terapi penyakit infeksi jamur. Penyakit infeksi ini disebabkan oleh dua tipe mikroorganisme, yaitu mikroorganisme primer dan patogen oportunistik. Jamur patogen juga terbagi menjadi jamur, filamen, dan ragi. Beberapa penelitian didedikasikan untuk mengembangkan strategi terapi terbaru karena baru sedikit obat yang dapat digunakan sebagai terapi anti jamur seperti analog fluoropirimidin, polyen, azol, dan echinocandin. Salah satu target molekuler paling efektif dalam desain obat anti jamur adalah jalur biosintesis ergosterol. Enzim kunci dalam jalur ini adalah 14-alfa demetilase atau CYP51. Golongan azol muncul sebagai agen terapeutik utama yang bekerja secara kompetitif menghambat enzim ini. Pengembangan dari generasi imidazol menuju triazol menunjukkan evolusi kimia medisinal dalam meningkatkan selektivitas terhadap enzim jamur dibandingkan enzim sitokrom P450 manusia, guna meminimalkan efek samping. Enzim 14-alfa demetilase. Enzim ini dikenal juga sebagai lanosterol 14-alfa demetilase merupakan enzim kunci dalam jalur biosintesis sterol jamur. Enzim ini termasuk dalam keluarga besar sitokrom P450 atau CYP dan secara spesifik diberi nomenklatur CYP51. CYP51 merupakan monooksigenase mikrosomal yang bergantung pada heme Fe3+ sebagai kofaktor katalitik. Enzim ini terdapat pada retikulum endoplasma sel jamur dan bersifat esensial bagi kelangsungan hidup jamur. Enzim ini merupakan target utama anti jamur azol karena perannya yang esensial dalam biosintesis ergosterol. Inhibisi CYP51 oleh azol melalui ikatan koordinasi nitrogen heme menyebabkan gangguan struktur membran jamur dan hambatan pertumbuhan sel. Perbedaan struktural antara CYP51 jamur dan manusia memungkinkan pengembangan inhibitor selektif, meskipun resistensi dan efek samping tetap menjadi tantangan utama dalam pengembangan obat ini. Alasan-alasan tersebut juga menjadi dasar pemilihan enzim 14-alfa demetilase sebagai target spesifik anti jamur. Mekanisme kerja anti jamur azol bekerja dengan menghambat biosintesis ergosterol melalui inhibisi enzim lanosterol 14-alfa demetilase atau CYP51, suatu enzim sitokrom P450 yang berperan penting dalam konversi lanosterol menjadi ergosterol pada sel jamur. Mekanisme inhibisi terjadi melalui ikatan koordinasi atom nitrogen pada cincin azol dengan atom besi Fe3+ pada gugus heme CYP51, sehingga menghambat aktivasi oksigen dan menghentikan reaksi demetilasi lanosterol. Akibatnya terjadi penurunan kadar ergosterol dan akumulasi sterol abnormal yang masih mengandung gugus 14-alfa metil, yang tidak mampu mempertahankan integritas dan fungsi membran sel jamur. Perubahan komposisi membran ini menyebabkan peningkatan permeabilitas, gangguan fungsi protein membran, dan pada akhirnya kematian sel jamur. Selektivitas azol terhadap CYP51 jamur dibandingkan enzim sitokrom P450 mamalia menjelaskan
menjelaskan efektivitas dan indeks terapeutik golongan ini dalam terapi infeksi jamur. Di sini akan memasuki pengkajian dan pengembangan senyawa dari sisi kimia medisinal dasar. Yang pertama itu ada senyawa awal atau lead compound. Anti jamur golongan azol generasi awal yang dipelopori oleh kelompok imidazol seperti kloritmazol dan ketoconazol menjadi titik tolak pengembangan kimia medisinal di bidang ini. Struktur kimia dasar dari senyawa awal ini terdiri dari cincin heterosiklik beranggota 5 yang mengandung setidaknya satu atom nitrogen atau imidazol yang terhubung melalui ikatan karbon nitrogen ke struktur aromatik lainnya. Terlampir gambar strukturnya. Secara biologis, senyawa awal ini menunjukkan aktivitas spektrum luas terhadap berbagai patogen seperti Candida dan dermatofit. Mekanisme utamanya melibatkan koordinasi atom nitrogen bebas pada cincin azol N3 pada imidazol dengan atom besi Fe2+ atau Fe3+. Dari gugus heme di situs aktif enzim 14-alpha demetilase, hal ini mencegah pengikatan oksigen yang diperlukan untuk oksidasi lanosterol. Namun, generasi awal ini memiliki kelemahan pada bioavailabilitas oral yang rendah dan efek samping karena selektivitas yang kurang optimal terhadap enzim P450 manusia. Selanjutnya ada optimasi struktur kimia anti jamur azol. Optimasi struktur dilakukan untuk mengatasi masalah toksisitas dan meningkatkan kemanjuran klinis. Salah satu langkah kunci adalah modifikasi cincin azol, yaitu transisi dari cincin imidazol menjadi cincin triazol mengandung 3 atom nitrogen. Modifikasi ini secara signifikan meningkatkan selektivitas terhadap enzim jamur dan menurunkan afinitas terhadap enzim sitokrom P450 manusia sehingga mengurangi risiko interaksi obat dan efek samping endokrin. Selain itu, dilakukan perubahan substituen aromatik dengan menambahkan gugus elektron negatif seperti fluor dan klorin pada cincin fenil, misalnya gugus 2,4-difluoropenil. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas metabolik dan memperkuat ikatan hidrofobik di dalam kantung pengikat enzim. Peningkatan selektivitas terhadap CYP51 jamur juga dicapai dengan memodifikasi rantai samping yang memungkinkan molekul berinteraksi lebih spesifik dengan residu asam amino di sekitar saluran masuk situs aktif enzim jamur yang tidak dimiliki oleh sel inang. Hubungan struktur aktivitas. Analisis SAR pada golongan azol mengungkapkan bahwa afinitas terhadap 14-alpha demetilase sangat ditentukan oleh kemampuan atom nitrogen pada posisi N3 atau imidazol dan N4 triazol untuk membentuk ikatan koordinasi dengan besi heme. Bagian sisa dari molekul atau kerangka hidrofobik harus sesuai dengan kantung hidrofobik enzim untuk menstabilkan kompleks enzim obat. Pengaruh substituen sangat krusial, misalnya ada substituen halogen pada cincin aromatik meningkatkan potensi anti jamur dengan meningkatkan lipofisilitas yang mempermudah penetrasi obat ke dalam dinding sel jamur yang kaya lipid. Modifikasi pada rantai samping yang lebih panjang atau bercabang seperti pada itraconazole dan atau posaconazole terbukti memperluas spektrum aktivitas hingga mencakup jamur berfilamen seperti Aspergillus sp. Karena rantai tersebut mampu mengisi celah tambahan pada situs aktif enzim yang lebih dalam. Senyawa hasil pengembangan. Hasil dari optimasi kimia medisinal ini melahirkan azol generasi lanjut yang didominasi oleh golongan triazol seperti fluconazole, itraconazole, poriconazole, dan posaconazole. Keunggulan utama dari senyawa generasi lanjut ini dibandingkan generasi awal adalah profil keamanan yang jauh lebih baik dan farmakokinetik yang lebih unggul, termasuk absorpsi oral yang sangat baik dan distribusi jaringan yang luas, terutama fluconazole yang mampu menembus sistem saraf pusat. Poriconazole dan posaconazole memiliki puncak pengembangan saat ini dengan keunggulan pada spektrum aktivitas yang lebih luas, mampu mengatasi jamur-jamur yang resisten terhadap obat konvensional. Penggunaan cincin triazol memastikan bahwa obat-obat ini lebih spesifik menghambat CYP51 jamur, sehingga memiliki indeks terapeutik yang lebih tinggi dan lebih sedikit.
Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pengembangan anti jamur ajwa merupakan contoh keberhasilan kimia medisinal dalam mengoptimalkan lead compound. Transisi dari imidazole ke triazole berhasil meningkatkan potensi dan keamanan obat dengan memanfaatkan perbedaan struktural pada target enzim 14-alpha demetilase. Hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa koordinasi logam heme dan interaksi hidrofobik adalah kunci efikasi dari azole. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.